Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, pertama, ini prinsip negara kita, Indonesia, yang selalu konsisten dan teguh dalam memperjuangkan dan mendukung kemerdekaan bangsa Palestina dan mendukung penyelesaian two-state solution, negara Israel dan negara Palestina merdeka. Ini sesuai dengan konstitusi, menolak penjajahan dalam bentuk apapun, dan ini selalu kita sampaikan dalam forum-forum bilateral, forum multilateral, maupun forum internasional lainnya. Dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan bahwa Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20 melalui proses bidding, melalui proses seleksi panjang. Dan pada proses akhir ada 3 kandidat negara, yaitu Brasil, Indonesia, dan Peru. Saat itu, semua pihak berjuang, bekerja keras bersama-sama agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dan akhirnya bulan Oktober 2019, Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA. Ini merupakan kehormatan bagi bangsa Indonesia karena kita mendapat kepercayaan menyelenggarakan Piala Dunia U20. Penyelenggaraan event olahraga yang paling banyak penggemarnya di seluruh dunia. Saat ditunjuk menjadi tuan rumah, kita belum mengetahui siapa yang akan menjadi tim peserta karena masih dalam proses prakualifikasi. Dan kepastian timnas Israel lolos seleksi Piala Dunia U20 baru kita ketahui pada bulan Juli 2022. Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina, karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Saat ini, FIFA juga telah mengetahui adanya penolakan-penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20. Tapi kita, baik pemerintah maupun PSSI, masih terus berusaha agar ada solusi terbaik. Untuk itu, saya telah mengutus Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk bertemu dengan tim FIFA untuk mencari penyelesaian yang terbaik, mencari solusi yang terbaik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iriana Mardanus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.
Intinya saya menunggu perintah dari Pak Ketua PSSI dan Pak Menpora, itu aja. Tapi misalnya ditunjuk untuk drawing itu? Ya siap. Sejauh ini kesiapannya seperti apa, Mas? Nunggu perintah. Kemarin inspeksi kita juga udah siap, venue udah siap. Ini kan sesuatu yang kita persiapkan sudah bertahun-tahun, tidak bisa lepas begitu saja. Ya. Mas, ini ada kabar terbaru bahwa akan ada switch tuan rumah. Mungkin Indonesia jadi kebagian yang U17. Apa sudah dengar itu, Mas? Belum. Pokoknya saya mengikuti arahan perintah dari Pak Ketum PSSI dan Pak Menpora. Itu aja. Saya Liviana Cerlisa. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Tadi saya sampaikan ke Pak Erik bahwa dari segi pariwisata dan ekonomi kreatif tentunya sangat mengharapkan bahwa Piala Dunia ini tetap berlangsung di Indonesia dan kita juga pastikan kesiapan dari destinasi pariwisata dan juga produk-produk ekonomi kreatif, UMKM yang nanti akan disiapkan sebagai bagian daripada perhelatan tersebut. Saya tadi menyampaikan ke Pak Erik bahwa pasti akan berdampak terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif dan tadi belum ada update tapi Pak Erik menyampaikan dia akan berkoordinasi dengan pihak FIFA di Zurich. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Nah, apakah Anda nggak kesian? Nah, ibu udah benar-benar merengek semuanya, termasuk aku sendiri. Aku juga sangat sedih ngelihatnya nih. Dimana coba, dimana pertanggungjawaban Naila ini? Kita nih udah 1 bulan lebih, bayangin nih. Ya Allah, usahain Naila ya Allah. Disuruh sabar-sabar, kita juga sabar-sabar. Udah bersabar-sabar, udah. Sabar itu ada batasnya juga. Jadi tolong segera dikeluarkan tiketnya nih. Udah banyak yang sakit, semuanya ini pada sakit. Pada sakit nih Naila. Tolong. Segeralah, tolonglah Naila. Yang punya travel Naila tuh siapa tuh? Abi atau Abi? Ya. Umi, aku nggak mau di sini, Umi. Ya Allah. Ya Allah.
Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Suruh ngecek kamarnya dulu, Pak. Ini tersangka berdoa apa ya? Sekarang kamu mau cek kamarmu. Mana aja, cari-cari. Tangga aja satu lantai. Jadi Polda Metro Jaya itu membentuk satuan tugas anti mafia umroh karena adanya laporan masyarakat terkait baik penipuan, penggelapan terhadap dana jemaah umroh maupun jemaah umroh yang ditelantarkan. Sudah berangkat kemudian ditelantarkan di sana. Nah, ini kita tangani, kemudian kita kembangkan. Itu ada sebanyak yang sudah tercatat itu 13 laporan polisi di seluruh Jabodetabek, Bogor, Bekasi, Depok. Saya Iriana Mardanus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Nah, maksud saya begini, ini kan ramai di publik. Ramai di publik ini kan disebabkan oleh pemerintah sendiri, Bu. Ini kan jadi dagelan. Ini pemerintah, kewenangan undang-undang dan perundang-undangan itu jelas. Ada komite. Kenapa kok bisa saling silang pendapat ini? Gitu. Harusnya kan komite ini mengklirkan nih seluruh ada temuan apa segala macam yang bisa, mana yang mau tidak lanjutin, mana yang tidak, mana yang apa. Kenapa kok bisa ya di Perpres nomor 6 2012 ini justru Menko yang mengutarakan, padahal dia yang mengepalai komite ini. Terus Bu Menteri sebagai Menteri Keuangan anggota yang juga mengomentari keluar. Terus kemudian dirjen-dirjen dari Kementerian Keuangan juga adalah anggota komite. Ini saya ngelihat gini, Bu, ada satu yang aneh menurut saya ya, yang disampaikan oleh Menteri. Kami ya diantara Menteri ini sebagai eksekutif lah, kami ini legislatif ketawa ngelihatnya. Saya berhari-hari saya lihat ketawa, ini eksekutifnya kaum profesional apa amatiran gitu. Kok nggak bisa memahami tugas dan fungsinya berdasarkan undang-undang, kok ngomong seenaknya. Saya juga mengkritik apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam ya. Bukan berarti saya juga membela Bu Menteri, bahwa menterinya benar-benar aja enggak juga. Tapi ya sebagai Menko harusnya bekerja dalam senyap, bukan jadi menteri semua hal dikomentari, jadi menteri komentator Menko itu. Nah ini yang menurut saya menjadi memunculkan kegaduhan di publik. Ini kita melihat publiknya dulu, Bu. Kemudian
Ada hal yang juga saya pertanyakan, ya saya baca di media apa segala macam, kok juga Menteri Keuangan ngumpulinya para buzzer untuk mengatasi persoalan sosial media. Ini kan bukan persoalan sosial media. Bukan kemudian yang muncul di sosial media kita kumpulkan buzzer untuk menjawabnya, bukan itu juga. Ini kacau negara ini gitu loh. Ini yang saya katakan tadi, ini kita dikelola para profesional atau amatiran gitu. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Khusus berdua dengan saya, ada beberapa hal antara lain menyangkut soal temuan PPATK mengenai dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan. Presiden meminta saya hadir menjelaskan ke DPR dengan sejelas-jelasnya dan memberi pengertian kepada masyarakat tentang apa itu pencucian uang. Dan saya akan menjelaskan ke DPR juga dengan sejelas-jelasnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Karena Presiden kita ini menghendaki keterbukaan, ya, informasi sejauh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan saya siap datang hari Rabu jam 2. Dan saya akan didampingi oleh beberapa pejabat eselon 1 dari para anggota komite ketua nasional komite pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ketuanya saya, anggotanya ada beberapa menteri dan lembaga. Kita cukup ditemani oleh eselon 1-nya. Itu aja, saya siap datang hari Rabu. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. oleh Maki Pak di Barreskrim ini. Bagus. Karena gimana Pak? Terkait pembocoran. Terkait dengan pembocoran informasi yang nanti Prof datang berarti ke DPR, Prof? Oh pasti. Besok ya Pak? Wajib diundang DPR semua besok. Saya Valeria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.
Kementerian SDM, betul ya. Jadi kami melakukan penggeledahan gitu ya terkait dugaan korupsi di kantor Kementerian ESDM ya. Dari informasi dari teman-teman di lapangan masih berlangsung ya di Direktorat Jenderal Minerba dan juga di kantor SDM gitu ya. Ini terkait dengan tindak lanjut dari laporan masyarakat tentunya yang masuk ke KPK, kemudian kami verifikasi, telaahan dan ditingkatkan pada proses penyelidikan. Setelah kemudian ditemukan setidaknya 2 alat bukti yang cukup, maka kemudian kami meningkatkan pada proses penyidikan. Gitu ya. Jadi penggeledahan itu ada kaitannya dengan proses penggeledahan proses penyidikan yang sedang kami lakukan terkait dengan dugaan korupsi dalam pembayaran tunjangan kinerja pegawai di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) tahun anggaran 2020-2022 gitu ya. Jadi terkait dengan tunjangan kinerja pegawai. Kami pastikan ketika kemudian proses penyidikan, proses penggeledahan semacam ini, KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka gitu ya dalam perkara ini. Namun demikian, tentu nanti pada saatnya ketika proses penyidikan ini cukup, proses pengumpulan alat bukti ini cukup gitu ya, kami akan umumkan secara resmi siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, perannya apa, kemudian pasal-pasalnya gitu ya. Tetapi yang pasti saat ini tim masih terus mengumpulkan alat buktinya untuk melengkapi 2 alat bukti permulaan yang cukup yang telah kami miliki pada saat meningkatkan pada proses penyidikan. Kami pastikan tersangkanya lebih dari 1 orang, gitu ya. Dan ini terkait tadi ya pemotongan tunjangan tukin sejauh ini ya berkisaran sekitar puluhan miliar ya. Uang yang kemudian diduga dinikmati oleh para oknum ini, yang kemudian penggunaannya juga diduga untuk baik itu ada keperluan pribadi masing-masing, ada pembelian aset, kemudian ada juga untuk tanda kutip operasional gitu ya, termasuk juga dugaannya dalam rangka untuk pemenuhan proses-proses pemeriksaan oleh BPK gitu ya. Tapi ini semua kami masih didalami ya, informasi-informasi itu, fakta-fakta itu, kemana saja uang yang kemudian dari hasil pemotongan tunjangan kinerja dari para pegawai di Kementerian SDM tahun 2020 sampai 2022, jadi 2 tahun itu, gitu ya. Pasal 2, pasal 3 ya Mas? Iya, bisa masuk kategori pasal 2, pasal 3 karena perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri, gitu ya. Detail Ya. yang digeledah itu lengkap di mana Pak sama ruangannya? Ya, nanti kami akan sampaikan perkembangannya, Mas Hedia, karena saat ini kan masih proses penggeledahan ya, bahkan kemudian tadi informasi dari teman-teman masih kemudian bergerak ke tempat yang lain ya. Nanti kami akan sampaikan. Ya. Tadi kan di Direktorat Jenderal Minerba SDM. Sekarang tadi informasi terakhir ke kantor SDM-nya, ya, gitu ya. Di Merdeka ya. Oke, ya, oke. Saya Iriana Mardanus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. SDM gimana Pak? Lagi diselesaikan. Itu apakah memang sudah ada indikasi gitu Pak mungkin dari
Kemenesdm. Ya, nunggu nanti dari apa? Nunggu dari keterangan dari KPK. KPK mengatakan mengenai tunjangan kinerja, Pak. Iya. Bapak sendiri sudah dilaporkan mengenai hal itu, Pak? Ada kilas ininya ya, penjelasan. Dan memang kalau sekarang sedang dilakukan ya kita tunggu hasilnya. Tapi memang tentang tunjangan kinerja itu Bapak benarkan ya? Apa? Ada dugaan korupsi tunjangan kinerja di... Ada dugaan ya, tapi membenarkan korupsinya enggak. Siap. Berarti dia menghormati kasus yang di KPK gitu proses hukum ya Pak ya? Kita ikutin aja proses yang berlangsung. Jadi rame ya. Saya Liviana Cerlisa. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan salam sehat bagi kita semua. Selamat berpuasa, dalam waktu dekat kita akan berbuka lagi. Teman-teman yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan, pada sore hari ini Selasa 28 Maret 2023, kami dari KPK akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara sebagaimana yang telah disampaikan tadi, yaitu terkait dengan masalah di Kalimantan Tengah, pemerintah daerah Kapuas, Kalimantan Tengah. Hari ini kita akan menyampaikan informasi terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemotongan anggaran yang seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara disertai dengan penerimaan suap di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebagai tindak lanjut, laporan masyarakat yang diterima oleh KPK, kemudian dilakukan pengumpulan berbagai data, informasi, bahan keterangan, dan data dilanjutkan ke tahap penyelidikan untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidana. Yang selanjutnya ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga proses pemeriksaan tersebut dilanjutkan atau ditingkatkan atau dinaikkan ke tahap penyidikan. Nah, adapun tersangkanya adalah, teman-teman sudah melihat ada dua. Satu bernama, inisialnya saja kami sampaikan, BBSB. Silakan cari sendiri. Bupati Kapuas periode 2013 sampai dengan 2018 dan 2018
sampai dengan 2023. Yang kedua adalah inisial lagi AE. Silakan lagi cari sendiri. Beliau adalah anggota DPR RI. Nah, untuk kepentingan penyidikan, maka kami perlu melakukan penahanan. Dan penahanan tahap pertama ini dilakukan selama 20 hari terhitung sejak tanggal hari ini 28 Maret 2023 sampai dengan 16 April 2023 di rutan KPK pada gedung Merah Putih ini. Saya Liviana Cerlisa. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kami prihatin ya, bahwa tanggal 20 Maret yang lalu, ya, para penumpang komuter lain banyak yang tidak terangkut. Ini menjadi PR kita. Kami tentu prihatin, Pak. Tapi ini harus kita urai. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, kami sudah mendengarkan presentasi-presentasi Bapak, dan menarik, Pak. Banyak perubahan-perubahan dari narasi-narasi awal yang dibangun. Awalnya narasinya pabrik Inka itu belum siap. Baru siap baru 9 Maret 2023. Pas diresmiin Pak Tiko katanya. Sebenarnya nggak diresmiin Pak Tiko pun juga nggak apa-apa. Karena kami, Pak, sudah datang ke pabrik Inka itu 9 bulan Desember 2020. Nah, kenapa narasi itu dibantah sekarang? Dulu awalnya pabrik Inka nggak selesai. Karena saya posting ini. Ya, saya jawab itu. Narasinya belum selesai. Kenapa? Ternyata saya bisa temukan berita acara serah terima adikarya dengan Inka. Bahwa 30 Oktober 2020, pabriknya sudah selesai. Jadi ini pimpinan, awalnya narasi dongeng ya. Pabrik Inka belum selesai. Ya, pabrik Inka belum selesai. Awalnya nih. Ya, nah itu satu. Nanti kita jawab seluruh pertanyaan itu. Lalu sehingga sekarang yang diulang-ulang, gedungnya sudah selesai, tapi isinya kosong. Jadi narasinya mulai berubah nih. Ya, dari awal narasi pabriknya belum selesai. Berubah. Sekarang ini sudah saya posting di medsos untuk menjawab pabrik belum selesai. Ya, satu. Yang kedua, narasinya pabrik belum selesai. Kedua, narasinya barangnya Inka itu jelek produksinya. Lalu yang ketiga, Inka itu bisa deliver 2025. Nah, kita jawab satu persatu. Yang pertama, Pak, kami Desember 2020 sudah datang ke Inka waktu itu. Ya, nggak biar jelas, ini bukan hanya untuk Bapak-Bapak, tapi untuk pengguna kereta api yang mendengarkan supaya mendapatkan informasi yang utuh. Karena saya merasakan ya ada desain informasi yang diberikan salah kepada pengguna kereta api. Seakan-akan yang salah itu Kementerian Perindustrian yang mengkritisi impor Bapak, yang salah itu anggota DPR yang mengkritisi impor kereta bekas Bapak. Itu narasi yang dibangun, Pak. Ya. Nah, mari kita bedah satu persatu supaya fair, ya. Jadi barang Inka itu jelek. Bisanya 2025. Nah, jadi setelah Desember 2020 kami datang, lalu kami sudah menyampaikan di awal 2021, beritanya juga ada, bahwa kami sudah mengusulkan ke Pak Didi dan kepada pemerintah agar di Januari 2021 supaya minta kereta bekas di stop, utamakan produk Inka. Kenapa kami bikin pernyataan itu? Karena kami sudah mendapatkan presentasi dari Dirut Inka sebelum Pak Eko menggantikan, Pak Pudi dan teman-teman direksi yang lain, ya, bahwa
pabrik Inka di Banyuwangi itu mampu memproduksi. Nah, katanya kosong. Kenapa kosong? Karena memang belum dapat order, Pak. Kalau sudah dapat order dari Bapak, dari KCI itu yang ditunggu-tunggu, baru mereka beli alat produksi dan lain-lain, dan plus untuk memproduksi itu 18 bulan selesai, Pak. 18 bulan selesai dari mulai beli alat dan suku cadang. 18 bulan selesai. Jadi kita juga paham, Pak, Bapak ulang-ulang tadi sampai sekarang pabriknya masih kosong. Ya memang kosong. Kenapa? Karena nunggu order dari KCI yang nggak datang-datang. Makanya pabriknya kosong. Nggak mungkin Inka beli mesin dan beli suku cadang kalau order dari KCI nggak datang-datang. Nah, dan kalau sudah datang order dan dari KCI, mesin dan semuanya itu bisa selesai. Kan Bapak sampaikan tadi, akhir 2025 kami sudah bisa menyelesaikan. Karena memang dari beli alat, produksi dan suku cadang komponen itu sampai produksi selesai itu hanya butuh 18 bulan. Jadi kalau Bapak pesan itu Januari 2021 dulu, itu pertengahan 2020, Juni dan Juli atau Juli 2022, itu kebutuhan Bapak di 2023 itu sudah selesai. Kebutuhan 2023 KCI itu sudah selesai. Di pertengahan 2022. Nah, jadi saya ingin buka-bukaan dikit ya. Januari kami sudah mulai minta hentikan impor. Beli ke Inka. Lalu di 2021 itu Inka ya sudah melakukan negosiasi, melakukan lobby kepada KCI dan KAI di 2021. Tapi tidak ada titik temu. Rame 2022 setelah Presiden Jokowi marah-marah soal PKDN pabrik pipa di Pertamina. Barulah ya KCI mau tanda tangan MOU dengan Inka, dan itu pun ditekan oleh Kementerian BUMN ya untuk mengawasi hal ini. Ya, MOU itu ditandatangani setelah rame-ramenya pengadaan pipa TKDN di Pertamina. Tapi setelah MOU, pimpinan dan teman-teman sekalian, order nggak datang-datang. Order nggak datang-datang. Baru order itu ditandatangani tanggal 9 Maret 2023. Yang dibangun narasi Pak Tiko meresmikan pabrik. Apa yang mau diresmikan pabrik? Orang pabrik itu udah jadi 2020 gitu. Nah, tapi itu narasi dibangun untuk memastikan bahwa disitulah Inka baru bisa operasi. Karena pabriknya baru diresmikan 9 Maret 2023. Gitulah. Nah, saya ingin sampaikan juga, Pak, ya, kekurangan rangkaian KRL di Jabodetabek. Bapak tadi sudah menyampaikan bahwasanya 2023 kita butuh melakukan pergantian karena barangnya sudah obsolete. Bapak sudah tahu nih jauh-jauh hari 2023 harus ganti. 2024 sudah ganti. Pertanyaannya, kenapa nggak jauh-jauh hari pesan ke Inka, Pak? Ya. Lalu dibilang, ini kita COVID, duit nggak ada. Berbagai skenario kan bisa, Pak. Ya, berbagai skenario kan bisa. Apa skenarionya yang bisa? Pertama, Bapak bisa melakukan retrofit. Ya, kalau memang uangnya nggak ada. Biaya retrofit itu adalah 40% dari biaya beli kereta KRL baru. Nah, butuh berapa lama retrofit? 14 bulan. Jadi Bapak bisa ngakalin juga dengan retrofit. Tapi memang niat awalnya memang tidak ada rencana beli KRL dari Inka dan juga tidak ada rencana retrofit. Dari awal memang rencana awalnya hanya beli KRL bekas dari Jepang. Itu datanya. Ya. Nah, saya ingin jawab nih. Narasi dibangun KRL-nya Inka ini jelek. Kualitasnya jelek. Kita bedah satu-satu. Ada yang namanya KRL Bandara Suta yang ngelola dulu PT Railing. Ya, persis sama dengan KCI. Sekarang sudah dikelola oleh KCI. Anak perusahaan KAI. 3 tahun lebih beroperasi, Pak Didi. Tidak ada masalah. Dan reliability-nya di atas 95%. Ya. Di mana? Ya di mana ini? Operasi ini MSA-nya
dilakukan oleh INKA. MSK itu namanya Maintenance Service Agreement. Ya, sama persis tadi Bapak cerita, lokomotif dari GE, lokomotif dari mana? Kanada, itu juga MSA dengan GE dan juga dengan Kanada. Ya betul ya Pak? Persis sama kan? Gak ada yang salah kan omongan saya Pak? Nah, itu liability-nya 90%. Nggak jelek. Bahkan KRL Solo Jogja sudah 1 tahun beroperasi, juga tidak ada masalah. Reliability-nya juga di atas 95%. Operatornya bahkan KCI. Juga dengan MSA, dengan INKA. Jadi kalau ada narasi pertama pabriknya baru selesai 9 Maret 2023, ya bohong narasinya. Ya. Lalu kosong, karena ini sudah keluar barang ini, dibangun narasi soal, apa namanya, gedungnya kosong. Pak, kita juga tahu Pak, kami sudah Desember datang ke sana. Bahkan berapa bulan yang lalu, teman-teman juga datang ke sana. Dan kita semua tahu, kalau udah order ada, beli mesin, beli suku cadang semuanya, dan produksi, itu hanya 18 bulan Pak. Jadi jangan Bapak bilang lagi, ini pertama gedung kosong mulu itu. Kami sudah dapat penjelasan sebelum dirut, sebelum Bapak, Pak Eko. Ya, ya, jangan Bapak ulang-ulangi lagi. Kalau Bapak pesan dari awal 2021, pertengahan 2022, sebelum Pak Rofik bikin surat ini, Pak Rofik itu kan dirut KCI dulu. Pak Rofik kan, dirut KCI kan? Ini kan surat Bapak kan? Tanggal 13 September 2022, Bapak bersurat permohonan dispensasi dalam rangka permohonan persetujuan impor barang modal dalam keadaan tidak baru. Bapak bersurat kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Ya. Nah, yang menarik, narasi yang dibangun oleh teman-teman KCI, impor itu hanya untuk 2023. Nah, setelah saya temukan surat, bahwa ternyata impor itu untuk 2023 dan 2024, itu nggak jujur dari awal. Ya, nggak jujur informasi yang diberikan kepada masyarakat di awal. Di awal hanya bilang impor kita butuh hanya 10 transit untuk 2023. Setelah bocor surat ini, ya, setelah saya dapatkan surat ini, bahwa impor itu direncanakan untuk 2023 dan 2024. Padahal Pak, kalau Bapak punya niat baik, ya, mungkin dengan segala keadaan keterpaksaan kita mungkin setuju 2023 impor. Tapi kita masih punya waktu Pak 2024 untuk retrofit. Kenapa retrofit? Karena pengerjaannya hanya 14 bulan dan ongkosnya hanya 40% dari beli KRL baru Pak. Tapi kan niatnya nggak ada. Dari awal niatnya memang mau impor kereta bekas umur 29 tahun dari Jepang. Padahal kalau Bapak niat baik, 2023 mungkin dengan keseterisan karena Bapak nggak punya perencanaan ya, dan tidak mau beli dari 2021 dengan alasan berbagai hal, COVID lah, bla 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 lah, alasan Bapak, Bapak masih punya kesempatan kok 2024 ini retrofit, waktunya cukup kok, 14 bulan, dan biaya murah, 40% dari pembelian KRL baru. Tapi kan nggak dilakukan. Yang ada Pak Rofik Lutfi taruh tangan surat minta impornya 2003-2024. Kebetulan Pak Rofik ini dulu di KCI, sekarang jadi direktur di INKA. Jadi kalau isu narasi yang dibangun soal pabriknya belum selesai sudah terbantahkan. Ya, pabrik diresmikan 9 Maret itu resmi-resmian ala Tiko aja. Karena mungkin temanan sama Pak Didik kali. Lalu barangnya jelek udah terbantahkan. Ya. Ya. Jadi dan mereka bisa produksi dari Januari 2021. Kalau Bapak pesan dari Januari 2021, pertengahan 2022 sudah selesai. Itu juga terbantahkan. Lalu kualitas jelek juga sudah terbantahkan. Ya. Nah, ya agak menarik informasi-informasi yang saya dapat. Pak, jajaran direksi INKA ini berapa orang Pak Eko? Mohon maaf Pak. Total berapa Pak sekarang? 5 sama saya Pak. Oh 5 dengan Bapak? Ya. Yang dari luar berapa orang Pak? Kami bertiga Pak. Oh yang dari dalam 2. Oke, baik lanjut Pak. Nah, jadi
Saya ingin sampaikan Bapak-bapak sekalian, ya, supaya clear ini bahwa jelas Pak, saya ingin tanya ya sekarang bahwa pertama isu soal pabrik Inka tidak siap itu kan bisa kita bantah ya Pak. Baik kok, pabriknya betul selesai Oktober 2020. Betul kan Pak? Nah, kalau terima order 18 bulan selesai nggak? Bapak terima order di 9 Maret sekarang. Bener nggak? 9 Maret 2023. Bapak bisa bilang seluruh transit itu bisa Bapak kirim di awal 2025 dan seluruhnya selesai di akhir 2025. Betul kan? Tadi kan saya jawab. Berarti betul kan? Kalau order keluar 18 bulan barang itu selesai. Jadi kalau ordernya dikasih Januari 2021, ya, Inka sudah bisa kirim KRL ke KCI tahun 2022. Sama aja. Ya, ini kan sama aja. Ya, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi jangan sampai kami di DPR mengkritisi KCI dengan rencana impor bekas ini, kami dibangun narasi seakan-akan kami menzolimi pelanggan kereta komuter lain. Tidak ada niat kami untuk menzolimi pelanggan komuter lain. Yang kami lakukan adalah bagaimana memberikan pelayanan terbaik. Ya. Dan kami sudah mengingatkan jauh-jauh hari, Januari 2021, pesanlah ke Inka. Dan kita jawab sekarang dalam rapat ini bahwa ya kualitasnya tidak jelek, ya pabriknya standby, siap, dan barangnya juga tidak jelek. Kan? Nah, betul Pak. Bapak dapat order 9 Maret, ditandatangani dengan gagap gempita, dihadiri oleh Wamen Tiko, temannya Pak Didi, karena sama-sama di Bank Mandiri. Ya, jadi Bapak bisa serah terimakan awal 2025. Kan kalau dihitung-hitung sama tuh 18 bulan. Ya Pak? Yang Bapak bilang pabrik kosong itu Pak. Yang Bapak ulang-ulang tadi itu gedung kosong, gedung kosong, gedung kosong, gedung kosong. Berkali-kali loh Pak Didi ngomong, Pak Eko ngomong. Ya, faktanya juga 2025. Jadi kalau Maret ditandatangani, ya tetap kalau Januari Bapak order ya 2022 selesai. Nggak perlu kita impor KRL bekas dari Jepang. Ini masalahnya kan nggak mau pesan. Jadi tolong jangan diulang-ulangi gedung kosong itu lagi Pak. Kami sudah datang ke sana. Dan kami paham. Kami sudah dapat penjelasan dari manajemen Inka sebelum Bapak. Ya, bahwa kalau ordernya datang, beli mesin, suku cadang, dan delivery, totalnya 18 bulan. Dan persis itu yang Bapak sampaikan. Jadi kalau Januari 2021, KCI order ke Inka, otomatis pertengahan 2022, barangnya sudah selesai. Nah, ini menunjukkan apa? KCI tidak punya perencanaan, sudah tahu KRL-nya 2023-2024 absolut, harus diganti. Kenapa nggak mesan? Dari jauh-jauh hari. Kalau dibilang duitnya nggak ada, kan bisa retrofit juga. 40% dari pembelian baru, dan juga 14 bulan selesai. Jadi ini memang nggak ada. Bahkan saya dengar Pak Rofik bantah aja. Desember 2022, Pak Rofik sempat undang PT Inka. Bilang ini, lu bro, lu dukung ini impor kita, nanti gue teken pembelian. Waktu itu Pak Rofik masih di RUT KCI. Pernah ngundang teman-teman Inka, Pak Rofik. Waktu itu Pak Rofik masih di RUT KCI. Undang. Dukunglah kita impor ini bro. Nanti 2000 pembelian selanjutnya kita beri ke Inka. Jadi ini sengaja kami buka data-data ini supaya publik tahu. Yang kami kritisi ini karena kami tahu bahwa dari awal pabrik Inka itu sudah mampu memproduksi di Januari 2021 Pak. Tapi di narasi yang dibangun Inka tuh nggak mampu. Ya, baru pabrik ini dibangun selesai diresmiin 9 Maret. Baru setelah surat ini keluar nih, ya. Setelah terima ini, baru berubah, gedung kosong sekarang. Gitu loh. Nah, gedung kosong yang Bapak sampaikan di situ, Bapak presentasikan depan kami semua. Bahwa awal 2005 barangnya sudah bisa terkirim. Berarti gedung kosong itu 2021 sudah bisa memproduksi dan 2022 sudah sampai, Pak.
jujur Pak. Jangan berikan informasi yang sesat dan salah ke masyarakat kalau kita hanya pengen impor gitu loh. Gitu loh. Ini yang ingin saya ungkap Pak. Bahwa jangan berikan informasi yang bohong kepada rakyat. Ya, Bapak yang pengen impor, Bapak bilang IMK yang nggak siap. Ternyata kan sama. Informasi yang kami dapatkan di Desember 2020, pabrik ini sudah siap produksi, dari beli alat produksi, sampai suku cadang dan lain-lain produksi 18 bulan waktunya. Ya, 18 waktu. Dan itu presentasikan hal yang sama. 9 Maret kita tanda tangan, awal 2025 kami sudah bisa kirim ke sana tuh jadwalnya. Nggak ada sebeda Pak. Jadi mari kita jujur Pak. Jadi sama aja. Ya, saya ingin menegaskan Pak Iqbal, karena 1 minggu ini saya banyak benar dapat protes dari netizen, pengguna komuter lain seakan-akan saya sebagai anggota DPR menghalang-halangi, menzolimi pelanggan komuter lain. Saya ingin menyampaikan informasi yang jujur. Tidak ada keinginan kami menghalang-halangi, mengganggu layanan KCI untuk mengangkut masyarakat. Bahkan dari awal, dari Januari 2021 minta KCI, minta KAI beli. Supaya apa? Pelayanannya lebih baik kepada pelanggan komuter lain. Dari awal loh kami ingetin. Jadi jangan bilang, Andre Rosiade kemana aja 2 tahun ini? Oh, saya udah usulkan nih. Dan udah usulkan. Dan di rapat juga saya sampaikan ke Pak Didi. Jadi kita nggak pernah diam, kita sudah ingatkan. Tapi memang nggak mau. Ya, pesan maunya impor ya begitu. Jadi Pak, jadi ini perlu diluruskan ya, bahwa gedung kosong yang disampaikan Pak Didi dan Pak Eko ya itu persis sama yang Bapak sampaikan sekarang. Ya. Jadi sebenarnya Desember 2020 atau Januari 2021 Bapak pesan ke INKA, insya Allah pertengahan Juni 2022 ini sudah selesai. Tapi karena Bapak hanya baru pesan 9 Maret, baru selesai awal 2025. Kan persis sama, Pak. Jadi mari kita buka, jangan kita sampaikan informasi yang bohong kepada publik. Ya, itu yang ingin saya kritisi, Pak. Ya, itu yang ingin betul-betul saya kritisi. Ya, dan satu hal lagi, terakhir. Bapak sampaikan ke publik ini juga, bahwa produksi Bapak yang akan Bapak deliver di 2025 ini juga kualitasnya setara dengan produksi Jepang. Bapak sampaikan dong. Biar, ayo dong, Bapak kan orang INKA, bukan orang KAI lagi, Pak. Bapak harus tunjukkan. Bapak membela perusahaan Bapak. Itu loh. Kita semua tahu kok presentasinya. Kualitas produksi Bapak, yang Bapak deliver 2025 itu, kualitasnya baik, bagus. Dan setara dengan KR produksi Jepang. Saya aja bisa belajar, Pak. Barang itu. Saya bisa tanya sama anak-anak buah Bapak. Whistleblower saya di INKA itu. Ya. Tapi Bapak kok menyampaikan? Bapak nggak bilang. Seharusnya Bapak sebagai dirut INKA bilang, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh masyarakat bahwa produksi kami ini tidak kalah dengan KRL dari Tokyo. Kualitasnya sama. Dan itu janji kami. Karena memang speknya begitu kan, Pak? Salah nggak saya? Betul nggak saya, Pak Iko? Betul kan? Jadi itu tolong sampaikan. Bapak duduk di situ, ditugaskan oleh pemerintah sebagai dirut INKA. Bukan lagi mewakili KCI dan KAI, Pak. Tapi Bapak sebagai Direktur BUMN yang setara posisi dengan Pak Didi, sama-sama untuk melayani masyarakat. Sama-sama untuk memperbaiki pelayanan masyarakat. Sama-sama untuk membangun ya transportasi yang baik untuk masyarakat. Dan kami memberikan dukungan itu, Pak. Jadi saya hanya minta kejujuran. Jangan sampai kita mengkritisi KCI. KCI berikan informasi ke masyarakat yang salah. Lalu suruh masyarakat membuli anggota DPR yang mengkritisi KCI. Padahal Anda nggak pernah bikin perencanaan. Ya, Anda nggak pernah bikin perencanaan. Anda maunya memang ada impor dari awal. Makanya saya sampaikan dari sekarang bahwa terbantahkan sudah. Narasi pabrik baru selesai 9 Maret sudah terbantahkan. Narasi pabrik kosong sudah terbantahkan juga. Karena memang sama 18 bulan selesai. Jadi kalau di perusahaan Januari 2021, pertengahan 2022 selesai. Baik, narasi kualitas jelek juga sudah terbantahkan. Jadi tolong mari kita jujur, Pak. Sekali lagi kritikan kami ini untuk
perbaikan pelayanan masyarakat. Kita sepakat untuk dengan kebaikan masyarakat segera datangkan itu barang dari Jepang itu, ya, supaya masyarakat tidak terzolimi. Meskipun terzolimi itu gara-gara KCI tidak bikin perencanaan. Yang kedua, waktu masih ada. Untuk 2024, kenapa harus impor? Kenapa nggak retrofit? Waktu masih ada. Ya, terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saya bisa memahami saat ini adanya kebutuhan yang mendesak untuk menambah, apakah itu import barang bekas, import barang baru, apakah itu produksi baru, menambah jumlah daripada kapasitas kereta penumpang, ya Pak ya. Nah itu yang saya bisa tangkap nih. Bagaimana caranya setelah itu. Dari berbagai argumentasi yang Bapak katakan tadi, mulai dari rapat, kemudian sudah melakukan riset, audit internal dan lain-lain, yang memungkinkan saat ini adalah mengimpor. Bapak nggak nyebut barang bekas ya. Istilah yang Bapak gunakan tadi itu kereta bekas, tapi kereta non baru. Nah, bukan baru. Kereta bukan baru. Jadi istilahnya lebih halus gitu kan. Kereta bukan baru. Padahal ya kereta bukan baru ya barang bekas kan gitu. Nah, terus Pak Didi tadi menyampaikan di awal, yang saya bingung jadinya Pak Didi adalah diperlukannya import daripada kereta bukan baru ini disebabkan karena tadi alasan pandemi COVID-19 dan lain-lain. Tapi kalau saya baca-baca Pak, sebenarnya import kereta bukan barang baru ini, apa barang bekas aja deh, kereta bekas ini Pak, sebenarnya ini bukan baru terjadi di KAI. Bukan kejadian baru. Bukan kejadian pertama. Ini udah lama KAI ini import barang bekas. Kereta bekas ya, barang bekas lah, kereta itu kan barang. Import barang bekas itu udah lama gitu loh. Iya kan, gerbong bekas deh, sopannya gerbong bekas. Itu bekas aja pokoknya, bukan baru. Jadi gua ngomongnya juga bingung jadinya. Karena istilah baru ini jadi bingung. Dan sampai karena seringnya sepertinya KAI ini ketagihan mengimpor barang bekas ini gitu loh Pak ya. Itu sampai Menteri BUMN 2013 itu sudah melarang mengeluarkan moratorium untuk mengimpor kereta bekas ini Pak. 2013 itu Pak. Jadi kalau alasan Bapak itu saat ini adalah karena COVID-19, karena ini ya saya nggak bisa terima. Karena ini bukan kejadian yang baru. Kalau ini merupakan kejadian baru, saya bisa terima Pak. Nah sekarang salahnya di mana? Kan begitu Pak. Saya sepakat apa yang disampaikan Pak Andre tadi. Salahnya adalah daripada gagalnya dalam perencanaan. Kalau Bapak benar perencanaan Bapak, tidak akan terjadi hal ini. Bapak itu kan seharusnya sudah tahu nih berapa jumlah kereta yang Bapak miliki, berapa yang sudah tua yang sudah bisa tak dipakai lagi, berapa jumlah kenaikan penumpang sehingga diperlukan. Ini kan bukan data yang harus tiba-tiba gitu Pak. Ini Bapak sudah miliki dan harusnya itu sudah menjadi tolak ukur dari Bapak ketika membuat perencanaan. Jadi ketika dengan alasan yang sama, yang saya buka-buka lagi Pak, alasan daripada impor kereta bekas ini, itu sama aja. Inka-nya belum mampu, ininya. Jadi dengan alasan yang sama, itu dilakukan, bukan alasan baru gitu Pak. Nah, jadi saya juga nggak mengerti ini bagaimana gitu Pak. Kan udah kalau kita lihat dari tahun yang sebelumnya itu Pak, dimulainya heboh-heboh ini kan waktu hibah dari pemerintah Jepang kepada kita. Ya kan Pak ya, tahun 2000 ada hibah dari pemerintah. Ini mulai, kemudian kita mulai beli kereta yang bekas itu 2004, kan begitu Pak. Berlanjut. Ini kan sudah lama, udah 20 tahun sebenarnya Pak. Bukan isu baru yang menjadi pertentangan saat ini. Jadi saya sepakat sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Perindustrian. Pak Ketua,
Bapak pimpinan, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Perindustrian. Harus dilakukan audit. Bapak sudah lakukan audit, tadi Bapak sudah paparkan. Jumlahnya segini-segini. Tapi supaya fair, saya rasa audit itu bukan audit internal, tapi audit eksternal, Pak. BPKP apalah, ya BPKP ya kita tahulah audit administrasi nanti. Tapi yang auditor gitu loh, yang bukan mengenai administrasinya, ya kan? Tetapi auditor yang sebenarnya kebutuhannya tuh berapa sih? 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, sehingga ini itu loh Pak. Itu harus ada sehingga langkah-langkah yang tadi Bapak sampaikan akan diputuskan itu menjadi apa namanya mempunyai tolak ukur yang jelas. Sekarang apakah kita chaos? Kalau kita tidak import ini barang, apakah kita chaos? Karena import pun itu kan sudah lewat. Kita kan biasanya chaos itu di tahun baru. Kita biasanya chaos itu kan di lebaran. Ini kan udah lewat semua kekeosan kita. Apakah memang ini suatu urgensi yang kalau kita tidak import ini chaos? Nah, itu juga apa namanya menjadi pertanyaan bagi saya, Pak. Saya rasa demikian saja Bapak Pimpinan, terima kasih. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.